Anda kembali lagi menyaksikan Properti Festival 2022 bersama saya, Syarifah Rahma. Konsumen yang berencana membeli rumah dalam waktu dekat kian meningkat pada bulan Mei 2022. Bank Indonesia melaporkan bahwa proporsi konsumen yang sangat mungkin untuk membeli rumah dalam 12 bulan ke depan meningkat menjadi 3,1% pada bulan Mei dari sebelumnya 2,8%. Semakin banyak konsumen yang ingin membeli rumah menyusul langkah pemerintah untuk meringankan pajak pertambahan nilai. Konsumen juga semakin optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia baik saat ini maupun yang akan datang. Secara keseluruhan, pangsa responden yang berencana membeli rumah dalam 12 bulan ke depan meningkat ke 22,8% pada bulan Mei. Dan pada saat yang sama, harga rumah tapak diperkirakan telah tumbuh lebih cepat secara bertahap pada 3 bulan pertama. Harga rumah bekas pun diperkirakan akan terus bergerak naik. Iya, seiring dengan pemulihan ekonomi di sepanjang tahun 2022 ini, geliat pembelian rumah pun diperkirakan akan terus naik. Namun seperti apa nasib para pekerja atau mungkin kaum milenials yang masih merasa kesulitan untuk mendapatkan KPR di era suku bunga rendah yang diperkirakan akan segera berakhir. Nah, ingin punya rumah? Yuk cek alternatif pembiayaan syariah menjadi tema Properti Festival pada segmen ini. Dan saya akan langsung membahasnya bersama dengan Bapak Taufik Al-Jufri selaku CEO dan founder dari PT Dana Syariah Indonesia yang sudah langsung bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat sore Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Dan tadi kita sudah melihat ya Pak ya informasinya bahwa memang hingga saat ini tampaknya optimisme ataupun juga semangat dari khususnya anak muda ya kaum milenials untuk memiliki rumah ini kan juga terus makin besar begitu. Tapi kadang-kadang juga ada kendala dalam hal untuk mengajukan KPR-nya ataupun juga harga rumah yang sudah meningkat. Nah, tapi sebelum kita membahas nanti kira-kira seperti apa sih cara-cara yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para konsumen, kita akan bertanya dulu dari segi trennya. Seperti apa sih sebetulnya tren untuk pembelian rumah saat ini? Ya, alhamdulillah tren dari segi kepemilikan rumah saat ini meningkat drastis ya sejak berakhirnya PPKM ya, berkurangnya PPKM sehingga orang-orang yang sudah niat untuk membeli rumah itu mulai merealisasikan pembeliannya saat ini gitu. Sehingga ini momentum yang bagus buat perbankan dan penyedia pembiayaan untuk merealisasikan pembiayaan rumahnya di masyarakat. Gitu. Oke, berarti terlihat ya dari tren pembiayaan properti juga yang dilakukan oleh Dana Syariah Indonesia juga sudah semakin meningkat. Betul, betul. Jadi kelihatan sekali memang dalam mulai akhir tahun kemarin sebetulnya. Jadi akhir tahun 2021 sampai sekarang ini tren peningkatan pengajuan pembiayaan luar biasa meningkat. Baik dari developernya maupun konsumennya. Karena Dana Syariah melayani developer, pembiayaan untuk developer maupun untuk konsumen. Oke, kalau boleh tahu hingga saat ini mungkin peningkatannya berapa persen sih Pak? Kalau yang kami rasakan ya di Dana Syariah ya, peningkatannya ini bisa sampai 110-an persen ya. Wow, iya. Ya, jadi yang mengajukan pengajuan pembiayaan baik dari developer maupun dari konsumen itu luar biasa besar. Oke, nah tadi ya di tengah euforia ataupun juga semangat dari para masyarakat yang ingin membeli rumah begitu, mungkin bisa dijelaskan lagi begitu ya dari Dana Syariah Indonesia sendiri sebetulnya produk-produknya seperti apa sih, apa yang disasar begitu oleh Dana Syariah Indonesia? Ya. Jadi saya jelaskan dulu mungkin di awal ini Dana Syariah itu aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memproduktifkan dananya secara syariah bagi orang yang memiliki dana lebih ya. Itu di satu sisi, kemudian di sisi lain bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan untuk properti, baik itu developer ya, perorangan misalnya, itu bisa mengajukan pembiayaan ke Dana Syariah maupun konsumen yang ingin pembiayaan untuk pengadaan rumahnya. Jadi dari dua sisi itulah. Nah itu trennya meningkat luar biasa besar. Jadi boleh saya katakan per hari itu lebih dari 100 aplikasi masuk ya lewat online dan itu meningkat terus-menerus gitu. Oke, berarti tadi ada dari dua sisi ya, dari developer dan juga dari kontraktor, kemudian juga dari konsumen. Nah, kemudian yang ditawarkan begitu ya untuk produk-produk layanannya sendiri seperti apa?
Nah, kalau dari sisi produk, secara umum kita bisa katakan produk-produk yang tidak dilayani oleh bank itu fintech dana syariah berusaha melayani. Karena produk-produk pembiayaan yang tidak dijalankan atau ditawarkan oleh perbankan misalnya, itu ternyata demand-nya juga banyak. Misalnya seseorang yang non karyawan gitu ya, dia wirausahawan itu kalau mengajukan kredit KPR ke perbankan banyak yang menolak karena perbankan lebih suka yang fixed income. Padahal yang wirausaha ini belum tentu dia tidak visible, dia masih visible. Nah, sehingga kita menyediakan pembiayaan yang produknya tidak disediakan oleh bank. Termasuk untuk developer juga begitu. Developer perorangan mengajukan kredit konstruksi ke bank mungkin sulit ya. Kemudian developer perorangan mengajukan ke perbankan untuk jangka pendek, misalnya pembiayaan jangka pendek yang di bawah 1 tahun, juga di bank nggak ada produknya. Nah, kita berusaha menyediakan produk-produk pembiayaan yang tidak disediakan oleh bank, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, ini idenya menarik sekali begitu ya. Artinya juga tadi ya disebutkan bahwa sebetulnya ini juga kurang lebih cocok ya kepada kaum milenials mungkin yang freelancer, kemudian juga yang bekerja mungkin YouTuber, influencer gitu ya. Jadi cocok sekali begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin dari segi kalau misalnya kita bandingkan begitu kan dengan bank, dari segi mungkin tenornya seperti apa, kemudian juga mungkin bagi hasilnya seperti apa. Ya, kalau kita mengamati di lapangan ya sebagai praktisi, kita lihat margin atau bunga itu menjadi tidak terlalu bermasalah pada saat orang yang tadinya tidak bisa mengajukan pembiayaan menjadi bisa. Katakanlah misalnya wirausahawan. Wirausahawan ini mampu melakukan cicilan bank. Misalnya wirausahawannya pedagang tekstil di Tanah Abang misalnya, yang kita tahu omsetnya ratusan juta per hari gitu ya. Miliaran rupiah per bulan. Bahkan ada yang begitu. Itu kalau mengajukan KPR ke bank belum tentu diterima karena bukan karyawan, bukan fixed income ya. Nah, kita bisa memitigasi resiko dari situ. Jadi Dana Syariah punya tools ya untuk memitigasi resiko, di mana wirausahawan ini bisa kita cek visibilitasnya. Yang ternyata mereka visible, kita berikan pembiayaan. Dan masyarakat yang seperti itu, yang tidak mendapatkan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumahnya, itu kami rasakan lebih dari separuh dari jumlah konsumen yang ada di masyarakat. Nah, ini kalau mereka nggak kita berikan solusi alternatif pembiayaan, itu mereka kemana-mana. Ada yang ke developer, padahal kalau ke developer langsung pencicilannya atau angsurannya jadi jangka pendek, jadi terlalu berat gitu. Tapi mereka terpaksa lakukan itu karena supaya bisa begitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk membeli rumah begitu, ini kan juga kan jangka panjang tentunya. Tadi kan tenornya sempat disebutkan juga ya, hingga 15 tahun begitu ya ke depan. Nah, tapi kalau dari segi mungkin untuk mitigasi resiko, sekali lagi karena tadi kan pendapatannya juga tidak fixed income setiap bulan begitu. Artinya ada potensi bahwa mungkin di bulan ini penghasilannya miliaran rupiah, tapi mungkin di tahun keberapa juga bisa jadi, ini tentu tidak kita harapkan ya, tapi bisa jadi juga kan pendapatannya berkurang begitu. Nah, ini untuk mitigasi resiko dalam jangka panjang sendiri seperti apa sih? Jadi kalau kita kenal di bank itu mitigasi resiko ada 5C yang terkenal gitu ya, ada kapabilitas, ada capacity dan lain-lain ya, sampai ke kolateral atau jaminan ya. Nah, Dana Syariah karena memang kita fokusnya hanya di bidang properti, maka kita menggeser prioritas 5C itu bobotnya agak banyak di kolateral. Karena dengan kolateral yang kita kuasai dan kita mitigasi di awalnya, kolateral yang menjadi agunan di Dana Syariah itu kolateral yang liquid gitu. Mungkin bank tidak sedetail itu pada saat mengkaji kolateral karena memang bank tidak spesialisasi di properti. Tapi Dana Syariah karena spesialisasi di situ, maka kita bisa memitigasi resiko dan menganalisis yang agunanya ini liquid. Itulah menjadi pintu terakhir kalau terjadi gagal bayar. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini minim sekali gagal bayar. Menurut pengalaman kita yang 5 tahun ini sangat kecil. Sangat kecilnya itu berapa persen sih sebetulnya gagal bayar? Nah, kalau dilihat TKB atau tingkat keberhasilan Dana Syariah ini 99,85% lebih gitu. Jadi ini alhamdulillah baik ya. Walaupun ada gagal bayar, tapi gagal bayarnya di saat PPKM kemarin lebih ke penundaan waktu. Misalnya bulan ini mereka nggak bisa bayar, tapi bulan depan mereka 2 kali bayarnya atau bulan ketiga gitu. Sebelum sampai kita masukkan ke macet gitu.
tapi Oke. sudah bisa bayar. Oke, tapi ini menarik sekali begitu ya melihat sepertinya sudah muncul alternatif untuk skema pembiayaan untuk membeli rumah tentunya, yang mana kadang-kala ini juga menjadi satu tantangan begitu khususnya bagi kaum milenials. Nah, kemudian terkait dengan dari segi prosedur, seperti apa sih sebetulnya prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan pinjaman dana? Betul. Nah, karena fintech ini memang dasarnya adalah dari teknologi ya, basicnya teknologi, maka kita memanfaatkan seoptimal mungkin kemajuan teknologi ini. Dari mulai pendaftaran, orang yang ingin memberikan pendanaan yang memiliki dana lebih tadi, atau orang yang ingin memanfaatkan pembiayaan, itu pertama dia bisa download aplikasi Dana Syariah di Apple atau Google Play gitu ya. Setelah mendownload, mereka cukup seperti kalau kita mau jadi member toko online ya, mungkin sangat terbiasa sekali, Iva mungkin beli cabai atau apa bisa online gitu ya. Nah, semudah itu sebetulnya. Jadi bagi yang punya dana lebih juga semudah itu, dia masuk menjadi member, kemudian memberikan pendanaannya ke proyek-proyek yang kita tawarkan, dan itu tidak harus besar ya, 1 juta boleh atau kelipatannya. Jadi mahasiswa juga bisa, ibu rumah tangga yang dapat kelebihan dari suami bulanan juga bisa gitu ya. Masuk, kemudian di situ ada pilihan mau menjadi pendana yang kelebihan dana atau mau menjadi mengajukan pembiayaan, baik itu konsumen KPR ya atau developer properti. Nah, di situ tinggal diikuti alurnya, mudah sekali, semudah belanja online, gampangannya begitu. Oke, berarti bahkan dari dua sisi juga ya, apakah mau meminjamkan dana ataupun juga tadi ya mau atau justru menjadi peminjamnya begitu ya. Betul. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan begitu kan bahwa trennya juga sudah meningkat. Nah, tapi dari segi total penyaluran pendanaan dari Dana Syariah sejauh ini sudah dipinjamkan kepada berapa lender dan mungkin total dananya berapa sih? Ya, sejauh ini sejak kita 2018 mendapatkan status terdaftar dari OJK dan kita mulai beroperasi sampai hari ini, itu sudah 2,1 triliun lebih yang sudah kita salurkan ke pihak untuk pembiayaan ya, dan itu sama dengan jumlah dana yang kita himpun dari pendana, karena Dana Syariah ini hanya mediator gitu ya, dana yang masuk langsung keluar ke proyek-proyek itu. Jadi sudah 2,1 triliun lebih dan itu meningkat tiap waktu. Kemudian jumlah borrower atau pihak yang menggunakan dana ini baik dari konsumen KPR maupun developer itu sudah ribuan ya, ratusan sampai ribuan ya, sudah ribuan, 2.000 lebih kurang lebih, karena tiap hari bergerak terus gitu. Oke, berarti banyak juga begitu, karena baru 5 tahun berdiri begitu kan sebetulnya. Karena antusiasme masyarakat luar biasa. Iya, baiklah, karena tadi dibutuhkan begitu oleh masyarakat. Betul. Oke, Pak Taufik, ini masih menarik sekali diskusi kita dan kita masih akan membahas begitu terkait seperti apa nanti dari segi kondisinya di tahun 2022, apalagi juga ada tantangan begitu ya di sepanjang tahun ini. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan jangan kemana-mana karena Dialog Properti Festival 2022 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.